Shalom jemaat Tuhan, senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam 2 Petrus 1 ayatnya yang kelima. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Sudahkah kita berusaha? Ini merupakan surat kedua dari Rasul Petrus kepada orang-orang percaya di Asia Kecil. Di pasal yang pertama ini, Rasul Petrus membuka dengan salam dari Rasul Petrus kepada orang percaya di Asia Kecil dengan sebutan mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Sebuah sebutan yang begitu indah bagi orang percaya yang menggambarkan kebesaran dari Allah dan Kristus yang layak dipuji. Kemudian Rasul Petrus melanjutkan dengan memberikan nasihat demi kemajuan orang percaya di Asia Kecil. Nasihat apakah yang diberikan Rasul Petrus kepada orang percaya di sana? Mari sama-sama kita renungkan. Salah satu nasihat dari Rasul Petrus agar orang percaya di Asia Kecil mengusahakan pertumbuhan iman mereka. Bukan saja cukup karena telah percaya atau beriman kepada Kristus Yesus, tetapi ada usaha yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan maksimal. Petrus mencatat sifat-sifat baik yang harus dikembangkan oleh orang Kristen supaya menang dan berbuah secara rohani di hadapan Allah. Frasa sungguh-sungguh berusaha, versi Inggris NIV, itu berusaha sekuat-kuatnya, menunjukkan bahwa orang percaya harus terlibat secara aktif dalam pertumbuhan Kristen. Mereka yang menjadi orang Kristen harus langsung berusaha untuk menambahkan ketujuh sifat ini kepada iman mereka. Perhatikan bahwa sifat-sifat kesalehan tidaklah bertumbuh secara otomatis tanpa usaha kita yang tekun untuk mengembangkannya. Ya, seorang yang sudah sungguh-sungguh beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat perlu mengusahakan dan bertanggung jawab atas pertumbuhan imannya, bukan malah membiarkannya atau tidak peduli akan pertumbuhan imannya sendiri. Nasihat ini memang ditujukan bagi orang percaya di Asia Kecil pada waktu itu. Tapi nasihat ini sangat relevan bagi kita juga, orang-orang percaya pada waktu ini. Pertumbuhan iman setelah memilih percaya tidak boleh diabaikan begitu saja atau bahkan kita mengalihkannya menjadi tanggung jawab dari hamba-hamba Tuhan. Jelas tidak. Tanggung jawab itu adalah bagian dari kita masing-masing. Layaknya kita bertanggung jawab terhadap kesehatan dan pertumbuhan dari jasmani kita. Kita perlu mengusahakan pertumbuhan dari rohani kita masing-masing. Bahkan bukan itu saja, ada kalimat dari nasihat ini yang berbunyi, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Yang berarti ada usaha maksimal dari kita untuk memperoleh baik itu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih, dan lainnya. Seperti yang disebutkan dalam ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh dari 2 Petrus pertama ini. Usaha yang maksimal ini pada akhirnya akan membuat kita makin bertambah dalam pengenalan kepada siapa kita percaya. Misalnya dengan kita mengikuti kelas-kelas pendalaman Alkitab dari hamba Tuhan yang benar,
dan juga mencari gereja yang pengajarannya Alkitabiah. Ya, mari kita sama-sama mengusahakannya. Dan mari kita mengevaluasi kerohanian kita masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar bertumbuh dalam pengenalan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kita? Iman kita telah bertambah dalam kebajikan, pengetahuan dan lainnya, dan kita tidak mudah terpengaruh dengan ajaran palsu yang kian banyak? Ataukah selama ini kita begitu santai dan acuh tak acuh terhadap pertumbuhan iman kita, lalu kita merasa cukup dengan sudah menjadi Kristen? Jangan mudah puas dengan kerohanian kita yang sekarang, karena pertumbuhan kerohanian kita, pertumbuhan iman kita membutuhkan action atau effort dari kita. Seperti dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Kiranya renungan ini boleh menyadarkan kita bahwa kita harus sungguh-sungguh berusaha untuk kemajuan rohani kita masing-masing. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur buat renungan singkat di mana kami diingatkan, kami disadarkan tentang tanggung jawab kami masing-masing terhadap pertumbuhan iman kami, terhadap pertumbuhan rohani kami masing-masing, dan tidak membiarkan iman kami menjadi kerdil atau tidak bertumbuh sama sekali. Tuhan, biarlah melalui renungan ini kami boleh mengambil keputusan yang tepat untuk sungguh-sungguh mau mengusahakan dengan maksimal, kami mengusahakan akan pertumbuhan dari iman kami, dan pada akhirnya melalui semua yang kami usahakan, semuanya itu boleh menjadi buah yang boleh memberkati orang lain, tapi lebih penting lagi mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.